Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah dan masih di serial kronologi sejarah. Kali ini kita sudah masuk ke tahun 628 Masehi, bertepatan dengan tahun ke-6 hingga ke-7 Hijriah. Ada 5 peristiwa besar yang terjadi di dunia Islam dan ada 5 peristiwa besar juga yang terjadi di luar dunia Islam. Dari dalam dunia Islam, yang pertama adalah perjalanan ibadah umroh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Mekkah. Namun, ini dihalangi oleh orang Quraisy. Peristiwa yang kedua adalah Bai'atul Ridwan. Peristiwa yang ketiga adalah gencatan senjata Hudaybiyah. Peristiwa yang keempat, pengiriman surat Nabi Muhammad SAW kepada para penguasa, mengajak mereka memeluk Islam. Dan peristiwa yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. 5 peristiwa dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah masuknya Romawi Bizantium ke jantung negara Persia dan mereka mengancam ibu kotanya Ctesiphon atau Al-Madain. Peristiwa yang kedua adalah pelengseran dan pembunuhan Kisra II digantikan oleh putranya Kafhad II. Peristiwa yang ketiga adalah penobatan Khusru Ardashir III sebagai Raja Persia. Dan peristiwa yang keempat adalah perdamaian antara Persia Sasan dan Romawi Bizantium, di mana Heraklius pulang ke Konstantinopel sebagai pemenang. Dan yang kelima adalah masa kemelut Kekaisaran Jepang hingga tahun 645 Masehi. Dan semua peristiwa yang terjadi di tahun 628 ini memiliki latar belakang yang sangat kompleks ya, semua peristiwanya, sehingga kemungkinan kronologi sejarah tahun 628 ini akan dibahas mungkin lebih panjang daripada tahun 627 Masehi. Mudah-mudahan kita semua bersabar ya. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi tahun 628 Masehi bertepatan dengan tahun 6 hingga 7 Hijriah selengkapnya. Sebelum kita masuk ke perjalanan umrohnya Rasulullah SAW, ada baiknya kita kisahkan juga beberapa hal seperti biasa ya. Jika pergantian tahun, maka ada banyak hal yang perlu mungkin masuk ke dalam kisah-kisah kecil atau peristiwa-peristiwa kecil yang tidak ditulis di kronologi sejarah, di buku kronologi sejarah Islam dan dunia. Tetapi ini penting juga untuk dibahas supaya kita ada keterkaitan gitu, tidak putus ya antara kisah yang sebelumnya dengan kisah yang selanjutnya. Yang terakhir kita bahas adalah tentang pertempuran Ahzab, juga pengepungan Bani Qainuqa. Nah, yang pertama harus kita bahas adalah pengaruhnya dulu terhadap kaum muslimin di Jazirah Arab pada masa itu. Kemenangan kaum muslimin di atas aliansi orang-orang Arab itu sesuatu yang tidak diprediksi, di luar dugaan tentara Ahzab sendiri. Sehingga kehancuran yang diharapkan terjadi pada kaum muslimin itu justru sebaliknya, karena ini dua-duanya sudah mengerahkan, ibaratnya sudah mengerahkan usaha terakhir dan usaha terbesar yang mereka lakukan. Sehingga setelah usaha terbesar itu kan paling ya, setelah itu tidak akan ada lagi yang lebih dari itu. Mungkin ada serangan-serangan kecil, mungkin ada kontak senjata kecil, tetapi tidak dimungkinkan lagi ada pengerahan massa yang sebesar Ahzab. Sehingga kaum Ahzab itu memandang, awalnya ya, menduga bahwa kaum muslimin itu akan hancur sehancur-hancurnya. Maka mereka kerahkan seluruh kekuatan mereka yang ada sampai yang terkecil. Sehingga terkumpul memang tentara yang luar biasa banyak. Tetapi ini akan secara otomatis juga akan berdampak sebaliknya jika hal itu tidak tercapai. Jika kaum muslimin yang menang, dan ini mungkin yang tidak diprediksi oleh Abu Sufyan ya. Abu Sufyan dengan jumawanya itu terlalu pede, kita akan menang gitu, kata Abu Sufyan ya. Kaum muslimin yang akan kalah dan muslimin akan hancur. Padahal ketika sudah mengerahkan seluruh kekuatan lalu kalah, maka kekuatan itu akan habis-habisnya. Sementara pihak yang menang itu akan menang dengan sangat-sangat gemilang dan dianggap sebagai kemenangan yang
sangat besar. Dan itulah yang terjadi pada kaum muslimin dan kaum musyrikin pada saat itu ya. Kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa besar, sehingga beritanya itu tersebar ke seantero Jazirah Arab, bahkan ke negara-negara tetangga. Baru muncullah nama tentang Muhammad itu, muncullah nama atau kekuatan baru yang ada di Jazirah Arab. Dan ini kekuatan baru ini membuat kemenangan di Ahzab ini membuat mata para tetangga kerajaannya mulai melirik. Ada apa di Arab sana? Baik itu Bizantium, baik itu Persia, kemudian negara-negara lainnya juga, itu mulai mencium apa yang terjadi, apa yang sedang terjadi di Arab, dan bahwa ada satu kekuatan baru bernama Islam. Ketika negara-negara atau peradaban besar yang ada di luar sana mulai melirik kaum muslimin di Jazirah Arab sendiri, bukan hanya, ini kan Jazirah Arab sudah tahu tentang kiprah Rasulullah SAW dan kaum muslimin sejak awal ya, sehingga yang tadinya ini imbas untuk kaum muslimin yang tadi ya, nama mereka sangat harum, sementara imbas untuk kaum Quraisy dan sekutu mereka juga kaum Yahudi ini memunculkan dari rasa kekalahan yang kalah sekala-kalahnya, itu otomatis menimbulkan rasa takut. Mereka menjadi segan kepada kaum muslimin, bukan segan, tetapi memang takut dengan kekuatan Islam yang muncul setelah kemenangan kaum muslimin di Ahzab. Imbasnya mereka yang memusuhi itu sudah mulai diam. Mereka yang biasa membisik-bisikkan permusuhan kepada Rasulullah SAW itu sudah tidak berani lagi bicara, apalagi unjuk kekuatan. Itu imbas yang sangat besar ya, yang biasanya kaum muslimin itu disibukkan dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kabilah-kabilah di Jazirah Arab, itu sekarang tidak mengalami hal itu. Sudah takut mereka untuk menyerang kaum muslimin. Padahal sebelumnya kan ada beberapa bisikan-bisikan kita akan bunuh Muhammad, kemudian ada niat dari Bani Asad gitu ya untuk menyerang Madinah, dan banyak, sehingga Rasulullah SAW memukul mereka dengan menyerang balik mereka sebelum mereka menyerang. Sekarang sudah tidak ada yang berani, sehingga Rasulullah SAW itu mulai leluasa sekarang keluar Madinah menyebarkan agama Islam. Karena tugas pokok Nabi Muhammad ialah menyampaikan suruhan Islam kepada umat manusia, terutama bangsa Arab di masa itu. Sejak Nabi Muhammad SAW di Mekah sampai hijrah ke Madinah, beliau tidak henti-hentinya memikirkan bagaimana cara mengembangkan Islam dan apa jalan yang harus ditempuhnya. Walaupun suruhan Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu sudah berkembang dan bertambah luas di sekitar negeri Hijaz, tetapi beliau terus memperluas seruan Islam ke segenap pelosok. Karena kedudukan kaum muslimin di Jazirah Arab itu semakin kuat, kekuatannya semakin tegak dan semakin menancap ke dalam akar-akarnya, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW mengambil tindakan untuk menyebarluaskan Islam secara masif ke seluruh Jazirah Arab. Kan sekarang tidak disibukkan lagi ya dengan berita-berita, meskipun beliau tidak jadi longgar, beliau tetap waspada. Dikhawatirkan masih ada yang berani, dikhawatirkan masih ada yang mau coba-coba dengan kekuatan Islam, beliau tetap waspada. Tetapi beliau juga mulai merancang dakwah, bagaimana caranya dakwah ini menyebar ke Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya tanpa henti bekerja mengembangkan kalimat Allah dan menyeru segenap manusia kepada agama yang benar dan menangkis setiap orang yang hendak merintangi perkembangan Islam, dan inilah yang mereka kerjakan. Yang pertama adalah mereka menyerang Bani Bakar bin Kilab. Sebetulnya disebut serangan juga ya memang serangan ya, tetapi ya sebagaimana kaum muslimin setiap mau menyerang, setiap memulai peperangan itu pasti selalu mengumumkan kepada orang-orang yang diserang itu bahwa ada dua kesempatan. Yang pertama, tiga pilihan. Yang pertama, mereka masuk Islam maka semuanya bebas, dan itu yang paling diharapkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, mereka berdamai tetapi masuk ke dalam kekuasaan Islam dengan membayar jizyah. Atau yang ketiga, jika mereka tidak mau masuk Islam, tidak mau juga membayar jizyah, tidak mau tunduk dengan hukum yang Rasulullah SAW tegakkan,
maka mereka harus siap untuk diperangi. Selalu ada 3 pilihan itu. Jadi ketika Rasulullah SAW mengutus tentara ke satu kabilah, ke satu kaum, ke satu negara, maka pilihannya itu tidak selalu perang. Ketika kaum musliminnya siap, ketika orang-orangnya siap untuk masuk Islam, itu sebagaimana Bani Mustalik ya, sehingga tidak ada tawanan, tidak ada harta, bahkan tidak terjadi jizyah gitu. Tidak ada jizyah untuk Bani Mustalik karena seluruh Bani Mustalik itu masuk Islam. Dan apakah yang terjadi pada Bani Bakar ya? Kita akan bacakan. Tentara Islam menyerang Bani Bakar bin Kilab. Menurut riwayat terjadi pada bulan Muharram tahun ke-6 Hijriah. Nabi SAW memberangkatkan tentara Islam sebanyak 30 orang tentara berkuda yang dipimpin oleh Muhammad bin Maslamah al-Ansari ke dusun Bani Bakar bin Kilab, daerah Dariyah, suatu tempat yang jauhnya 7 malam perjalanan dari Madinah ke arah Basrah. Ini pasukan kecil saja, tetapi pasukan kecil ini tidak berangkat dengan terang-terangan tetapi rahasia. Sehingga kedatangan mereka kepada Bani Bakar sangat-sangat mengejutkan dan mereka tidak siap meskipun banyak juga yang melakukan perlawanan. Dan karena mereka melawan, ketika tiba ada yang langsung refleksnya berlari, tetapi para pemberani ya itu langsung mengangkat pedang dan melawan. Padahal ini hanya 30 saja ya tentara Rasulullah SAW, tetapi memang yang dipilih ini adalah orang-orang yang memang teruji, terutama keahliannya di medan pertempuran. Sehingga ketika datang ada juga orang yang melawan, selain orang yang lari ada beberapa yang melawan, sehingga orang-orang yang melawan ini karena keras perlawanannya mereka akhirnya menemui ajalnya. Ini orang yang menjadi korban itu sebanyak 10 orang, sementara yang lainnya ada yang menyerah, kemudian yang lari itu lebih banyak. 30 orang tentara Islam pulang kembali ke Madinah setelah memenangkan pertempuran dengan membawa 50 ekor unta dan 30 ekor kambing. Dan perjalanan dari mulai berangkat sampai kembali lagi itu 19 hari. Dan dari kaum muslimin tidak ada satupun korbannya yang jatuh. Kemudian yang kedua adalah pertempuran Bani Lihyan. Mungkin masih ingat kita dengan peristiwa Ar-Raji di mana ada beberapa sahabat diutus untuk berdakwah tetapi malah dikhianati, dan yang melakukan pengkhianatan ini adalah Bani Lihyan. Mungkin kalau ingin lebih lengkapnya bisa dibuka lagi materi tentang tragedi Ar-Raji dan disusul dengan tragedi Bir Maunah. Di tragedi Ar-Raji ini ada 2 sahabat yang syahid, yaitu Asim bin Sabit dan Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi sempat dibawa dulu ke Mekah dan syahid di sana. Sementara Asim bin Sabit ini syahid ketika terjadi perlawanan di lokasi yang bernama Ar-Raji. Sehingga kejadian ini disebut juga dengan tragedi Ar-Raji. Nah, Rasulullah SAW datang memberikan hukuman kepada kaum ini. Kenapa Rasulullah baru melakukannya sekarang? Ini karena kita pahami ya, mungkin kalau yang menyimak dari awal paham bahwa Rasulullah SAW itu setelah kejadian tragedi Ar-Raji disusul dengan tragedi Bir Maunah itu hanya sangat singkat waktunya, itu langsung nempel kejadian tentang Bani Nadir dan terus merembet dari situ, tidak ada jeda. Baru setelah Ahzab dan Bani Quraidah selesai urusan, maka Rasulullah SAW menegakkan keadilan untuk sahabat-sahabat beliau yang telah dikhianati di tragedi Ar-Raji. Pertempuran Bani Lihyan ini terjadi di tahun ke-6 Hijriah di bulan Rabiul Awal. Tadi kan di Bani Bakar itu di Muharram ya. Ini sebulan berikutnya yaitu di Rabiul Awal. Tentara Islam yang dikerahkan oleh Nabi SAW hanya 200 orang dengan bersenjata lengkap dan 20 orang pasukan berkuda di bawah beliau sendiri. Ini dinamakan Ghazwah ya, karena meskipun pasukannya tidak terlalu besar, ini hanya 200 orang, pasukan terpilih tetapi dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW, maka ini disebut Ghazwah, bukan lagi Sariyah. Sementara pimpinan kaum muslimin di Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Umi Maktum. Untuk kepergian Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam ke Bani Lihyan ini ada yang tidak biasa sebetulnya. Yang pertama, biasanya Rasulullah SAW itu kalau berangkat ya, itu selalu mengumumkan, apalagi berangkat dengan pasukan beliau. Selalu mengumumkan, kita sekarang akan ke Badar, kita sekarang akan ke Uhud, kita akan ke Khaybar. Tetapi ketika keberangkatan beliau ke Bani Lihyan ini termasuk keberangkatan yang dirahasiakan. Karena memang beliau ingin mengejutkan musuh ya, sehingga musuh itu tidak memiliki persiapan. Karena kalau beliau mengumumkan, dikhawatirnya orang munafik itu akan memberitahukan kepada musuh. Misalnya Rasulullah mengumumkan kita akan berangkat ke Bani Lihyan. Nah, akan ada mata-mata, akan ada surat yang sampai ke Bani Lihyan untuk memberitahukan keberangkatan Rasulullah SAW sehingga mereka bersiap-siap. Nah, Rasulullah SAW tidak menginginkan hal itu. Bahkan perjalanannya kali ini ketika beliau berangkat sudah siap berangkat ya, kepemimpinan di Madinah diserahkan kepada Abdullah bin Maktum. Para sahabat sama sekali belum ada yang diberitahu kemana kita akan berangkat. Hanya saja Rasulullah SAW itu berangkat maju keluar dari Madinah tapi tidak menuju Bani Lihyan. Ini ada di selatan Madinah antara Madinah dengan Taif. Tetapi Rasulullah SAW itu justru berangkat menuju Ghurab, sebuah gunung di dekat Madinah yang terletak yang jalannya itu menuju Syam. Jadi Ghurab ini adalah sebuah gunung di dekat Madinah, tapi perjalanannya itu kalau mengarah ke arah Syam, bukan mengarah ke arah selatan. Ke Syam itu berarti kan ke atas ya, ke utara maksudnya. Ke Syam itu berarti ke utara. Nah, Rasulullah SAW itu naik dulu ke Ghurab, ke arah Syam, kemudian melalui Makhid dan Baktra. Barulah beliau mengambil arah jalan ke sebelah kiri menuju melalui jalan Bain, Sukhairatil Yamam, dan berjalan lurus menuju ke arah Mekah. Jadi ke selatan dulu, belok kiri, barulah berjalan menuju Mekah. Sesudah itu beliau berjalan dengan cepat sehingga sampailah di Ghuran. Kalau tadi Ghurab ya, sekarang Ghuran. Di Ghuran ini beliau berhenti karena inilah tempat kediaman Bani Lihyan, yaitu sebuah lembah antara Amaj dan Usfan. Para sahabat baru paham, oh kita ketika sudah dekat ya, sudah di pintu gerbang, oh ini tujuan Rasulullah. Ternyata kita mau melakukan penyerangan ke Bani Lihyan. Lalu dari pintu gerbang itu masuklah Rasulullah SAW masuk ke perkampungan Bani Lihyan. Para sahabat juga bersiap sedia, mereka masuk. Namun ketika masuk itu ternyata perkampungan Bani Lihyan itu sudah sepi, tidak ada orang satupun. Yang ada hanya ya rumah-rumah mereka gitu ya, harta benda mereka yang ditinggalkan. Ketika Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan di Ahzab, mereka sudah mulai gelisah, sudah mulai merasa bahwa mereka akan kena juga gitu, sehingga mereka siap siaga. Ketika Rasulullah melihat pasukan Rasulullah SAW dari kejauhan, mereka segera keluar dari Bani Lihyan, melarikan diri. Mereka tidak siap bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW yang pada saat itu beritanya beredar luas bahwa semakin hari semakin hebat ya, terbukti sudah bisa mengalahkan pasukan Ahzab pimpinan dari Abu Sufyan. Rasulullah SAW di Bani Lihyan itu menunggu 2 hari 2 malam. Menunggu, ya kali aja ada yang berani gitu ya menyerang mereka, tetapi menyerang kaum muslimin, tetapi memang nyatanya tidak ada yang berani, tidak ada yang kembali, dan tidak ada yang berani. Lalu karena sudah 2 hari 2 malam ditunggu tidak ada, Rasulullah SAW itu bergerak menuju Usfan. Beliau bersabda, jika kami turun ke Usfan, niscaya penduduk Mekah melihat kami bahwa kami telah datang ke Mekah. Segenap tentara Islam yang berjumlah 200 orang itu serentak berangkat menuju Usfan. Kemudian Nabi SAW dan para pengikutnya tinggal di tempat tersebut. Namun Rasulullah SAW ketika di Usfan juga sama, tidak menemukan siapapun di situ, tidak ada Bani Lihyan juga. Semua ditinggalkan gitu ya, perkampungan Usfan itu ditinggalkan. Dan harapan Rasulullah SAW kaum musyrikin Makkah itu melihat kedatangan beliau itu betul gitu.
banyak kaum musyrikin yang melihat kedatangan Rasulullah SAW di Usfan. Itu kan 200 orang, meskipun tidak banyak tetap kelihatan ya, tetap kelihatan oleh beberapa orang. Tetapi ya dikabarkan orang Makkah juga ada yang tahu gitu, dikabarkan kepada mereka, menjadi gosip gitu. Tetapi mereka memilih untuk diam, tidak banyak menyebarkan berita heboh, dan tidak juga menginginkan untuk datang menyerang Rasulullah SAW meskipun pasukannya sedikit. Dan ini sebagai tanda bahwa kaum musyrikin itu benar-benar sudah takut dan enggan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW dalam medan pertempuran. Meskipun jumlah Rasulullah SAW, jumlah tentara Rasulullah SAW pada waktu itu hanya 200 orang, tetapi benar-benar sudah menimbulkan ketakutan. Selain dilihat dari kejauhan gitu ya oleh orang-orang musyrikin Makkah, orang-orang di Usfan juga, Bani Lihyan yang ada di Usfan juga tidak ada orang, sudah kabur. Sehingga Rasulullah SAW mengutus dua orang sahabat itu untuk mencari di mana sebetulnya Bani Lihyan ini menyebar dan bersembunyi. Lalu dari Usfan, ketika dua orang itu diutus ya, mereka berangkat sampai ke Qura Al-Ghamim, nama suatu dusun yang terletak di sebelah selatan Usfan, sekitar 11 km dari Usfan. Di dusun ini pun bala tentara Islam tidak menjumpai seorang pun dari pihak musuh yang sedang dicari, karena tidak seorang pun dari Bani Lihyan yang dijumpai oleh bala tentara Islam. Maka Nabi SAW bersama bala tentara Islam kembali ke Madinah. Jadi pindah ke Usfan, di Usfan juga tidak menemukan orang-orang, beliau pindah lagi mencari ya, atau menyusur ke Qura Al-Ghamim yang jauhnya itu 11 km dari Usfan. Tetapi juga sama, tidak ditemukan orang-orang gitu, menghilang, pada kabur, didatangi oleh kaum muslimin. Sehingga pada akhirnya Rasulullah SAW memutuskan kembali ke Madinah karena orang yang dikejar juga tidak ada. Saat pulang itu beliau harus bersabda, yang kembali serta bertobat jika Allah menghendaki, kepada Tuhan kami, kamilah yang memuji. Saya berlindung kepada Allah dari kepayahan bepergian dan kedukaan yang dibolak-balikan, kejelekan yang ditempatkan pada keluarga dan harta benda. Bunyi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hisham dalam sirahnya dari Jabir bin Abdullah. Jadi kita kalau dalam meriwayatkan sebuah hadis itu banyak yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Hurairah. Tetapi memang dalam sisi sejarah kita mendapati banyak nama Jabir bin Abdullah. Ini karena beliau selalu menyertai ghazwah-ghazwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW pada akhirnya kembali ke Madinah, dan waktu yang dihabiskan ya untuk melakukan amal ini ada dari sejak berangkat hingga pulang kembali ke Madinah, totalnya adalah 14 hari 14 malam. Dan meskipun tidak terjadi kontak senjata apapun, dan kaum muslimin dari datang hingga pulang itu selamat, tidak kekurangan suatu apa, tetapi karena sudah terjadi pengerahan tentara dan sudah pergi juga, dan sudah ada ekspedisi ya, maka ahli sejarah menyebut ini sebagai Ghazwah Bani Lihyan. Jadi tetap disebut ghazwah. Terima kasih sudah membersamai hari ini. Mohon maaf untuk segala kesalahan dan kekurangan. Boleh untuk masukan dan tambahan ya ditulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.